mengingatkan pada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu. Kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama. Bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? HI. Halo. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Hah? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Anies Baswedan berbicara mengenai esensi dari peristiwa Sumpah Pemuda. Anies mengatakan, di masa itu, para pemuda dari berbagai suku bersatu melawan kolonialisme. Pelajaran penting Sumpah Pemuda yang jarang disadari, pemuda masa itu telah berhasil menghadapi ketidakadilan. Mereka sadar kemerdekaan sejati akan dicapai saat yang beda latar belakang bersedia bersatu dalam tujuan. Itulah esensi Sumpah Pemuda. Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lea. Betul tidak? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Anies kemudian mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai persenyawaan. Menurutnya, unsur-unsur bangsa ini bergabung dan membentuk sebuah entitas baru yang disebut Indonesia. Persenyawaan bila diuraikan ke unsur pembentukannya, ia hilang. Sebagai ilustrasi, air itu persenyawaan hidrogen dan oksigen. Keduanya bisa dipisahkan lagi dengan reaksi tertentu. Saat itu tidak ada lagi air. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang ada di tanah air ini. Jadi ketika tadi Pak Dekan, Pak Ketua Pertama menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia ini bukan percampuran tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat tidak Indonesia seperti persenyawaan? Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia.
Anies berujar, itu sama halnya dengan pemuda Indonesia yang bersatu melawan penjajah tanpa meninggalkan identitasnya. Bersatu dalam tujuan tidak berarti elemennya hilang. Yang Minang tetap Minang, Sunda tetap Sunda, Bugis tetap Bugis, tidak berubah. Dengan persenyawaan, unsur-unsur itu membentuk entitas baru bernama Indonesia. Indonesia adalah persenyawaan, bersatu dalam tujuan. Anies mengajak agar pemuda Indonesia mensyukuri adanya kebinekaan di Indonesia. Ia meyakini kebinekaan dapat melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur bangsa ini telah memilih menyatu dalam persenyawaan Indonesia. Persenyawaan ini diperkuat oleh hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dalam menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan yang sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Jadi ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua. Punya bangsa, punya bahasa, tapi belum punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. As. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50, bulannya April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 57. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangannya tidak pendek. Tahun 82 baru UN Clause itu keluar. Dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah